Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zamzami Mustaqim dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatwa, kedudukan fatwa di hukum di Indonesia. Pertama yaitu definisi fatwa tersendiri. Fatwa adalah, menurut Kamus KBBI Indonesia, fatwa merupakan keputusan atau pendapat dari seorang mufti. Yaitu fatwa sendiri adalah jawaban resmi dari suatu pertanyaan atau persoalan mengenai hukum syara. Adapun syarat-syarat mufti untuk merumuskan suatu fatwa, pertama yaitu secara umum yaitu mukalaf, yaitu dewasa, akil balik dan lain-lain. Syarat kedua tentang keilmuan. Keilmuan tersendiri mempunyai kemampuan harus di bidang Al-Quran, Nas, usul fikih dan lain-lain, ataupun ada tentang hukum-hukum tentang merumuskan suatu pendapat hukum. Ketiga, merupakan syarat kepribadiannya yaitu adil, harus dapat dipercaya. Ketiga, yaitu mempunyai moralitas yang tinggi. Syarat keempat yaitu pelengkap, yaitu keteguhan hati seseorang untuk merumuskan suatu permasalahan tersendiri, untuk merumuskan suatu fatwa itu. Bentuk-bentuk fatwa tersendiri ada 3, yaitu fakta kolektif. Fakta kolektif tersendiri ditetapkan oleh sebuah kelompok atau lembaga memiliki kemampuan dalam usul fikih atau keilmuan di bidangnya untuk merumuskan suatu fatwa. Di sini seseorang harus memiliki disiplin ilmu yang tinggi untuk merumuskan suatu fatwa tersebut. Yang kedua yaitu fatwa personal. Fatwa personal di sini yaitu hanya seseorang saja untuk merumuskan suatu fatwa. Biasanya hasil ijtihad dari seseorang atau ijtihad seseorang lebih baik memberi warna terhadap fakta kolektif tersendiri. Ya, seperti pengkritikan dari suatu fatwa tersendiri atau seperti apa. Yang ketiga yaitu fatwa al-isyai, yaitu mengambil konklusi hukum baru dari permasalahan yang belum ada. Permasalahan baru yang belum ada tersebut seperti kayak obligasi syariah, reksadana syariah dan lain-lain tentang ekonomi syariah tersendiri. Fatwa ini berfungsi untuk seperti perumusan hukum, kayak di bidang ekonomi syariah itu hukumnya seperti apa, boleh atau tidak. Nantinya di sini sangat bermanfaat, sangat jadi tujuan pokok dan dasar dalam untuk merumuskan hukum tentang kayak apa di bidang ekonomi syariah tersendiri. Adapun metode-metode yang digunakan dalam MUI untuk menetapkan fatwa yaitu metode bayani. Metode bayani sendiri digunakan untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah melalui bidang kebahasaan, melalui lafadznya, melalui pemakaian makna dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode ta'ali, yaitu menggali dan menemukan hukum syara yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Yang ketiga yaitu metode al-islahi, yaitu metode yang digunakan yang tidak ditemukan di nas, ijma pun belum diputuskan dengan ijma, dan tidak dimungkinkan menggunakan qiyas maupun ikhtisan. Tugas wewenang MUI sendiri yaitu menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah sendiri dalam ekonomi syariah, seperti di bank syariah, reksadana syariah, dan sebagai dewan pengawas syariah sendiri. Yaitu yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa, jenis-jenis fatwa dan kegiatan produk yang produk tersebut memiliki syariah. Yang keempat yaitu mengawasi penerapan fatwa tersebut. Apakah fatwa tersebut
dijalankan dengan benar atau tidak. Yang ketiga yaitu wewenang MUI tersendiri, yaitu mengeluarkan fatwa mengikat Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, mengeluarkan fatwa menjadi landasan bagi tentang ekonomi syariah di Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu membuat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, mereka memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah sendiri. Adapun kedudukan fatwa di dalam hukum Indonesia, yaitu kedudukan fatwa tersendiri dalam hierarki hukum di Indonesia merupakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam tersendiri. Akan tetapi, apabila legalitas ini disahkan menjadi hukum positif, berarti akan membuat seluruh umat Islam harus taat pada fatwa tersebut. Akan tetapi, fatwa sendiri belum disahkan secara undang-undang dikarenakan Indonesia bukan negara Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.